Kalau kita melihat dari sisi positifnya, bagaimana kebaikan pasangan hidup kita, memang ada kurangnya, tapi baiknya banyak. Dan semacamnya, maka insya Allah keluarga itu semakin bertahan, semakin harmonis. Nah, ini yang mendasari mengapa saya mengambil topik setengah isi, setengah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Kecamatan Kota Sumeneb, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan juga melimpahkan nikmatnya, yaitu nikmat sehat, sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Binar Andarus Mekar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa irji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur
takadu tamayyadu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah fakazzabna wa qulna in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kajian Al-Islam yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Abdul Ghani SPD dengan tema setengah isi setengah kosong. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah beserta jajarannya, pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, pimpinan ranting, kemudian anggota Muhammadiyah dan seluruh jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu kita mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini nikmat itu kita gunakan mudah-mudahan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan judul dari kajian kali ini, saya ambil dari judul sebuah buku, yaitu Setengah Isi Setengah Kosong, karya Perlindungan Marpaung, ya, seorang motivator, inspirator. Sengaja saya tadi minum separuhnya ini untuk menguatkan judul kita. Ini air separuh isi separuh kosong. Jadi kalau kita melihat botol ini, hadirin sekalian, ini pertanyaannya, apakah separuh isi apa separuh kosong? Ini botol ini. Mungkin ada yang menjawab separuh isi, mungkin ada yang menjawab separuh kosong.
dan keduanya tidak salah. Karena memang botol ini isinya separuh isi, separuh kosong. Tetapi mindset seseorang, pola pikir seseorang itu sangat mempengaruhi jawabannya. Jadi kalau kita menjawab separuh isi, kita ini berpikir positif begitu. Ini dalam kajian-kajian di YouTube banyak ini. Kalau kita melihat separuh kosong, berarti berpikir negatif. Itu menurut para pendapat, para ahli. Jadi ternyata sesuatu, dan tidak salah. Memang ini berisi separuh dan kosongnya separuh. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengisi potensi kanan dan kiri, positif dan negatif dalam jiwa kita. Diberi potensi untuk ingkar kepada Allah, ada potensi. Kenapa? Kita mempunyai hawa nafsu. Kemudian juga ada godaan setan yang bisa membantu menuju keingkaran tersebut. Tapi wa taqwaha, kita juga punya potensi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang membisikkan kepada kita sekalian. Dan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita. Akal inilah kemudian yang akan menentukan kita ikut fujur atau kita ikut kepada ketakwaan. Dan kemudian disitulah kita mendapatkan pahala atau dosa yang nantinya masuk surga atau masuk neraka. Maka adanya akal ini kemudian, akal ini dipandu oleh hati. Jadi nalar kita, akal kita itu akan dipandu oleh naluri kita, oleh nurani kita. Maka jangan sampai akal itu menjadi liar, sehingga muncul paham rasionalisme bahwa kalau tidak sesuai dengan akal, maka itu salah. Ruh itu sudah sesuai dengan akal mungkin, tidak sanggup akal untuk mengungkapnya. Tapi apakah ruh tidak ada? Nah itu. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melihat sesuatu memang dari sisi yang positif. Walaupun dari segi kosongnya juga kita perlu perhatikan. Nanti dampaknya kepada pola hidup kita. Kepada pola hidup. Contoh misalnya, kalau seorang suami sebenarnya ingin untuk keluarga kacau itu cepat sekali bisa terjadi. 3 hari sudah kacau keluarga. Seorang suami atau istri tiap saat hanya melihat sisi negatif dari pasangannya. 3 hari minta cerai. Hari ini pokoknya negatifnya terus yang dipikirkan, kosongnya terus. Sehingga apa? Ini kosong. Pokoknya suami berbuat baik, paling kamu pencitraan, paling kamu ada maunya, terus begitu. Apalagi berbuat buruk, berbuat baik saja itu dicurigai. Dan diingat kembali kemarin-kemarin keburukannya terus, dulu keburukannya terus. Tidak akan lama bertahan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat dari sisi positifnya, bagaimana kebaikan pasangan hidup kita, memang ada kurangnya, tapi baiknya banyak. Dan semacamnya, maka insya Allah keluarga itu semakin bertahan, semakin harmonis. Nah ini yang mendasari mengapa saya mengambil topik setengah isi, setengah kosong. Buku ini adalah buku inspirasi yang berisi kisah-kisah inspiratif bagaimana kita memaknai dalam kehidupan. Karena hidup ini senantiasa berjalan terus, yang di situ kita menjadi pelaku utama. Hadirin rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimana bentuk dari melihat sisi yang kosong tersebut. Jadi bagaimana bentuk implementasi seseorang itu melihat sesuatu dari sisi negatif. Ya. Maka yang pertama, orang tersebut akan memiliki karakter atau sifat su'udzon, senantiasa berprasangka buruk. Kita perhatikan di Al-Quran, jangan sampai kita itu berprasangka buruk, karena berprasangka buruk itu bagian dari dosa. Berarti hatinya itu senantiasa mencurigai orang dengan cara yang buruk. Beda dengan waspada. Beda. Waspada itu berhati-hati, jangan sampai kita kena keburukan. Tapi kalau suudzon, semuanya itu dinilai keburukan. Berbuat baik pun itu dinilai buruk, apalagi berbuat buruk. Tetapi waspada tetap harus kita punya. Nah, suudzon ini
sangat bahaya dalam kehidupan, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima takdirnya, dia senantiasa menyalahkan keadaan, ya, dan seterusnya. Maka sifat suudzon ini ditepis oleh karakter para nabi dan rasul, bagaimana mereka itu senantiasa husnudzon ilallah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul senantiasa mendapatkan banyak tantangan. Contoh misalnya, kalau kita perhatikan para penghulu surga, para penghulu surga itu sekalian, itu ternyata orang-orang yang tidak baik-baik saja dalam kehidupannya, dalam tanda petik pandangan manusia. Kita buktikan misalnya, penghulu surga diantaranya adalah Asia. Asia itu adalah istri Fir'aun. Coba bagaimana kehidupan beliau, tertekan, bagaimana diintimidasi. Ini penghulu surga, tidak nyaman-nyaman terus dalam pandangan kita. Sampai oleh Fir'aun itu dipenjara. Bayangkan, dalam sejarah manusia tak satu pun seorang suami memenjarakan istrinya. Fir'aun memenjarakan istrinya, dan di penjara pun itu diborgol. Biasanya kalau orang sudah masuk ke penjara itu borgolnya dibuka. Biasanya begitu kan. Ini di dalam penjara diborgol masih. Demikian kejamnya seorang suami. Tapi apa? Ternyata Asia itu melihat dari setengah isinya. Melihat dari setengah isi, bukan dari setengah kosongnya. Kalau dari setengah kosong, stres gila sudah dia. Dia akan senantiasa menyalahkan Tuhan. Mengapa aku dipertemukan dengan Fir'aun? Mengapa sekejam itu? Dan seterusnya. Tapi karena beliau melihat dari sisi positifnya, sisi isinya, ternyata doanya apa? Jadi doanya, ya Allah, tunjukkanlah rumahku di surga. Jadi tampakkan tiap hari rumahnya itu di depannya, ditampakkan. Ya. Kemudian ketika Fir'aun itu lewat ketika Fir'aun itu inspeksi ke sana, itu terborgol masih. Tapi ketika Fir'aun lewat, itu borgolnya dibuka oleh malaikat. Dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena artinya apa? Yang menjadi penghulu surga pun itu tidak lepas dari penderitaan, karena dia melihat penderitaan itu dari sisi isi, dari sisi positif. Dan tiap orang punya masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh misalnya Ibunda Khadijah, beliau kan janda, ya. Janda itu berarti pernah mengalami perceraian. Kemudian beliau baru menemukan laki-laki terbaik pada usia 40 tahun. Dan beliau menjadi salah seorang penghulu surga, orang yang awal-awal masuk ke surga. Termasuk juga Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Bebannya berat, hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi, padahal beliau adalah putri Rasulullah. Suatu ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku lelah, aku capek mengurus rumah tangga, aku butuh seorang pembantu. Itu. Maka kemudian maukah aku, kata Rasulullah, berikan sebuah amalan yang dengannya kamu nanti tidak akan lelah lagi. Maka kemudian diberikan zikir, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 34 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali dibaca sebelum tidur. Ini disebut dengan tasbih Fatimiyah. Beliau tantangannya berat, dan orang-orang yang lain termasuk Masitoh dan semacamnya yang dibakar hidup-hidup. Tetapi karena beliau melihat dari setengah isi, maka kemudian hidupnya menjadi lebih baik nanti, apalagi nanti akan menjadi penghulu surga. Termasuk para nabi, Nabi Ayub, ya, yang mendapatkan banyak ujian dari keluarganya, dari penyakitnya dan semacam. Termasuk Nabi Ibrahim, dengan kemudian muncul ibadah haji, itu kan melalui tantangan yang luar biasa, karena melihat dari sisi yang positif. Artinya apapun yang terjadi itu ketika dilihat dari sisi positif, maka orang tersebut akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah yang memberikan hikmah kepada seseorang, dan barang siapa diberi hikmah, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan itu ajaib, tidak terduga, ya.
Yang semula dikatakan baik ternyata tidak baik. Yang dikatakan semula tidak baik ternyata baik. Tergantung bagaimana mindset atau pola pikir kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seseorang ketika melihat dari sisi yang negatif, dari setengah kosongnya, yang kedua, orang ini senantiasa mengeluh tak mare-mare ya. Jadi serba tidak puas dengan segala keadaan. Hujan mengeluh, panas mengeluh, siang mengeluh, malam mengeluh, dan seterusnya. Jadi serba tidak puas. Kalau ini terjadi terus ya, orang tersebut akan dijauhi orang lain. Ya, kenapa? Orang lain itu dikirimi energi negatif. Dikirimi energi negatif. Ingat, orang mengeluh itu dari emosi. Emosi itu adalah emotion, energi yang bergerak. Jadi kalau Bapak ketemu teman mengeluh terus, kan jadi berat juga ke kita. Ya, jadi berat juga ke kita. Tiap hari diberikan sampah-sampah emosi. Ya, diberikan sampah-sampah emosi. Maka orang seperti ini ya akan tidak sulit untuk melihat dari sisi positif, akan senantiasa melihat dari sisi negatif. Kemudian juga orang yang melihat dari sisi setengah kosong adalah mereka senantiasa meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Jadi orang lain berbuat baik diremehkan, apalagi berbuat buruk. Dia senantiasa merasa dirinya yang lebih baik, yaitu egois. Pernah saya sampaikan bahwa 8 dari 10 konflik yang terjadi itu akibat dari ego. 8 dari 10 konflik yang terjadi akibat dari ego, yaitu mengutamakan ego, ya, gengsi dan semacamnya. Sehingga konflik yang sebenarnya ringan itu menjadi berat. Konflik yang semula ringan menjadi berat dari ego yang berkembang. Maka kita mari kendalikan ego. Kendalikan ego kita. Apa? Ego itu mungkin karena harta, bisa, mungkin karena jabatan, mungkin karena keturunan dan semacamnya. Maka dikendalikan. Ego ini penting, tapi harus sesuai ukurannya. Karena kalau tidak ada ego, itu tidak ada cita-cita. Kalau tidak ada ego, tidak ada pertumbuhan, ya, tidak ada kemajuan. Tapi kalau egonya berlebihan, yang terjadi dia akan bisa mengalahkan, merendahkan orang lain. Jadi dalam konsep dia menang, yang lain harus kalah. Itu ego. Tapi orang yang bertumbuh, saya menang, yang lain juga ikut menang. Jadi seorang ayah ketika memarahi anak, kalau ego, bagaimana sedapat mungkin anaknya itu kalah. Ya. Tapi kalau ayah itu yang positif, dengan dia memarahi anak, dengan maksud membawa pertumbuhan kepada anak, agar anak itu juga bertumbuh. Nah, ini orang yang sudah berpikir secara jernih. Maka orang-orang yang melihat setengah kosong, dia senantiasa merendahkan orang lain, baik melalui hartanya, melalui popularitasnya, ya, melalui mungkin wajahnya dan semacamnya atau keturunannya. Ya. Kemudian juga sebaliknya, dari sisi yang lebih negatif, orang setengah kosong itu senantiasa cemas dan khawatir. Dia senantiasa cemas, khawatir, kikir, malas, ya. Bahkan bisa dibully oleh orang lain. Makanya doa pagi kita yang kita baca pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita mohon kepada Allah dari ham, ya, dari ham itu khawatir, wal hazan, dan hazan itu sedih. Khawatir itu memikirkan berlebihan tentang masa depan, masa yang akan datang, khawatir. Kalau sedih itu tidak menerima masa lalu. Nah, itu jadi penyakit. Sudah berlalu, ya, terus sedih saja, tidak move on, istilahnya begitu. Tidak bisa move on. Nah, itu orang yang sedih. Sementara orang khawatir tidak bisa bergerak, karena dia senantiasa dibayang-bayangi kekhawatiran, ketakutan dan semacamnya. Ini penyakit hati, ya. Karena dia melihat dari setengah kosong. Suatu ketika gagal dalam sesuatu, setelah itu trauma sudah. Gagal, trauma sudah. Ya, misalnya pernah ditolak cintanya, misalnya. Sehingga setelah itu sudah tidak mau kawin, pasti ditolak lagi saya. Nah, ini kan melihat dari setengah kosong. Ya. Ya. Karena trauma. Kan trauma itu sebenarnya sesuatu yang menjadi penyakit diri sendiri, yang mungkin dari pihak orang lain itu tidak logis. Tapi kan itu dibesarkan dengan perasaannya,
maka menjadi ketakutan yang luar biasa. Termasuk juga setengah kosong adalah kebencian. Kebencian ini adalah melihat dari setengah kosongnya. Kita perhatikan bahwa orang itu pasti punya kekurangan, hadirin sekalian, pasti punya kekurangan. Tapi ingat, orang itu punya kelebihan. Apa fungsi kekurangan dan kelebihan? Orang itu diberi kelebihan supaya dia bisa bertumbuh, bisa meningkatkan potensinya. Diberi kekurangan supaya tidak sombong. Karena kelebihan terus bisa sombong, bisa merendahkan orang lain. Makanya diingatkan, loh, kamu punya kekurangan. Ya. Tetapi ketika dia itu rendah hati, rendah diri, ingat kamu punya kelebihan. Mari bertumbuh. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang disuruh adzan misalnya, tidak mau. Bukan tidak tahu adzan, gitu. Bukan tidak tahu, tapi karena merasa merendahkan dirinya terlalu rendah gitu. Saya tidak pantas adzan, takut salah dan semacamnya. Padahal tiap hari mendengar adzan. Tapi karena dia bersangka negatif pada dirinya, ya, nah, setengah kosong, maka tidak pernah adzan di akhirnya. Padahal kesempatan adzan itu ada, dan itu adalah amalan yang sangat mulia. Ingat, adzan itu para muadzin itu menjadi penghuni surga. Dalam hadis dikatakan nanti lehernya memanjang, gitu katanya. Orang yang istiqomah. Kenapa? Muadzin itu yang pertama, insya Allah dia yang pertama kali datang ke masjid. Dia yang membukakan pintu. Kan jadi peluang pahala terbesar. Bisa jadi muadzin itu lebih besar pahalanya dari imam. Bisa jadi. Ya, tapi nanti tergantung kepada hatinya lagi, tergantung kepada keikhlasannya. Jadi semua potensi ada untuk berpahala. Jadi mungkin kita bisanya muadzin, silakan. Mungkin bisanya membersihkan, silakan. Semuanya jalan-jalan menuju surga. Jadi jangan melihat dari posisinya, tapi melihat dari bagaimana nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaryalah. Jadi berkaryalah, berbuatlah sesuai dengan potensi kita. Kullu ya'malu ala syakilati. Jadi setiap manusia itu akan beramal sesuai dengan potensi masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga dendam. Dendam ini menjadi penyakit setengah kosong dari orang itu. Dendam itu terus merekam kebencian dalam dirinya, ya, dan ingin membalaskan. Nah, jadi orang dendam ini dalam bahasa motivasi dikatakan dia meminum racun tapi ingin orang lain yang mati. Dia meminum racun sendiri tapi ingin orang lain yang mati. Ya tidak bisa mati sendiri. Karena dendam itu akan menimbulkan bermacam-macam penyakit. Caranya bagaimana? Memang dia salah kepada saya misalnya. Caranya komunikasi, memaafkan. Caranya tidak bisa sudah. Kalau dendam ya terus begitu. Tiap hari ngalkal, namanya hati ini, ngalkal terus tiap hari. Terus sampai dia benci dan semacamnya. Bahkan bisa-bisa melakukan hal yang tidak terduga. Kemudian curiga, ya, senantiasa suudzon. Kemudian selalu melihat sesuatu dari sisi yang negatif. Ini orang-orang yang mengisi dirinya dengan setengah kosong. Maka mari kita berusaha untuk setengah isinya kita perhatikan. Setengah isi apa itu? Setengah isinya orangnya optimis. Dia tahu punya kekurangan, tapi saya optimis, pasti ada kesempatan. Sehingga semuanya bisa bertumbuh, ya. Karena di antara ciri orang yang baik itu ada 3 hadirin sekalian. Yang pertama adalah mencintai Allah. Ya, loving God, mencintai Allah. Bentuknya apa? Imannya yang bagus, ibadahnya yang bagus. Yang kedua, bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat pada orang lain. Karena kalau kita bermanfaat pada orang lain, itu pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan pertumbuhan. Ya, self improvement, melakukan pengembangan diri, ilmu kita, kemudian ibadah kita dikembangkan terus bertumbuh. Sehingga hari demi hari kita itu menjadi lebih baik. Dan nanti ketika menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Ini orang yang optimis. Jadi dia tidak melihat sesuatu dari negatifnya, tapi dari positifnya, optimis. Tapi repot sekarang ini, orang itu optimis kalau dalam urusan uang. Kalau uang itu optimisnya luar biasa, Pak. Tapi dalam urusan ibadah kadang-kadang lesu. Dalam urusan kemasyarakatan kadang-kadang malas. Tapi kalau urusan uang, semangat 45 ini. Tidak apa-apa, yang penting nanti uangnya digunakan untuk kebaikan. Kemudian juga semangatnya tinggi, husnudzon ilallah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian dimaknai dengan cara yang positif.
karena ini pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin salah alamat, karena takdir itu sudah sesuai dengan alamatnya sendiri-sendiri. Takdir, jadi sudah sampai kepada alamatnya masing-masing. Kemudian juga orang ini energik itu kelihatan Pak, dari ibadahnya energik, semangatnya luar biasa. Ketika dia berjalan kelihatan nggak loyo, kan dia punya semangat yang tinggi. Ini adalah sebuah kebaikan, energik. Ya. Memang tubuh lelah, tapi karena semangat yang tinggi, kelelahan itu bisa disiasati. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sesuatu itu bukan berat atau ringan, bukan, tapi suka atau tidak suka. Orang yang sholat subuh, kalau sudah suka ringan Pak, tapi kalau tidak suka berat itu, berat. Jadi masalahnya suka atau tidak suka. Maka sukai, cintai ibadah, sehingga melakukannya itu menjadi sangat ringan. Seperti kita sekarang ini mendatangi majelis taklim. Kemudian hadirin sekalian, orang yang melihat dari sisi yang positif itu senantiasa memaklumi, menghargai, memaafkan ya, kepada orang lain. Tidak ada dendam ya. Jadi dalam pikirnya tidak ada itu dendam, tidak ada. Memaafkan. Orang salah, iya salah, tapi masa saya akan senantiasa terus begitu? Tidak, insya Allah. Kalau kita ini baik, makanya di dalam Al-Quran jelaskan, balaslah keburukan dengan kebaikan, seolah-olah kalian menjadi sahabat setia. Bayangkan, jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, seolah-olah kalian menjadi sahabat yang sangat setia. Ini dampak dari kita melihat dari setengah isi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa dampaknya orang yang senantiasa melihat dari setengah isi, dari kebaikan? Ada empat ya, yang bisa kita lihat secara sederhana. Yang pertama, orang yang melihat setengah isi itu senantiasa healing dia, terjadi penyembuhan dalam dirinya. Jadi orang itu kalau berpikir positif, itu tubuhnya lebih sehat, lebih nyaman, tekanan darah lebih normal, gitu ya. Karena tidak ada kecurigaan, tidak ada ketegangan, rileks. Jadi dia berada pada gelombang otak alfa namanya, gelombang ringan, santai. Ya. Itu kalau orang itu senantiasa berpikir positif. Tubuhnya juga begitu, hormon-hormonnya bagus, kemudian saraf-sarafnya bagus, itu insya Allah. Kalau orang itu senantiasa berpikir yang positif. Kemudian dia senantiasa sukses dalam pendidikannya, sukses dalam pekerjaannya, karirnya, sukses dalam bisnisnya, karena berpikir positif. Jadi ada namanya di dalam bukunya Stephen Covey itu ada win-win solution. Jadi solusi menang dengan menang sama menang. Itu bagus sekali untuk bertumbuh. Jadi ketika dua toko itu satu laris, satu tidak laris, ini sama-sama jual beras, satu laris, satu nggak laris. Kalau berpikir setengah kosong, yang nggak laris ini iri nanti, iri. Tapi kalau berpikir positif, dibantu ini yang saya tidak laku lah, biar saya bantu nanengi yang laris. Lama-lama yang laris akan bantu dia, sehingga sama-sama bertumbuh. Ini kalau melihat dari setengah isi. Jadi ada win-win solution. Kemudian orang-orang yang berpikir positif ini akan senantiasa mengalami lucky faktor keberuntungan. Hidupnya senantiasa beruntung. Kenapa? Karena ketemu siapa saja nyaman dia. Dan kenyamanan itu akan menarik energi positif. Bahkan mohon maaf, bisa jadi penjahat pun nggak jadi mencelakai, karena dari wajahnya sudah soft, sudah lembut, sudah nyaman. Bahkan anak kecil mendekat, binatang pun mendekat kadang-kadang, karena energi positif, auranya itu positif. Ini orang-orang yang senantiasa mengisi setengah isi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang ini senantiasa happiness, senantiasa berbahagia dan bertumbuh untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan hikmah dari kajian kali ini, termasuk saya pribadi, sehingga kita ini menjadi orang yang senantiasa bersangka baik, husnudzon, tapi tetap waspada ya, sehingga hidup ini menjadi lebih baik dan bertumbuh, memberikan manfaat, dan kita semuanya nanti meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.